Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar membahas tentang nasib para ulama ulama durjana, penjilat para penguasa. Karena fenomena akhir-akhir ini menjelang akhir zaman ini banyak sekali berkeliaran para ulama dai yang mana mereka menyembunyikan kezaliman para penguasa, menyembunyikan kekafiran para penguasa. Mereka tidak jujur dalam menyampaikan ilmunya meskipun mereka mengetahui hakikatnya. Entah itu karena faktor terkena syahwat keinginan dunia atau terkena syubhat yang membabi buta. Ikhwani fillah, di antara contoh ulama pada zaman dahulu, yaitu pada zaman di masa Nabi Musa alaihissalam, terdapat ulama yang bernama Bal'am bin Bawrah. Bal'am bin Bawrah ini seorang yang doanya tiap kali berdoa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan izinnya. Namun tatkala Bal'am bin Bawrah ini mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, maka Allah timpakan kehinaan kepada Bal'am bin Bawrah ini. Ini menjadi asbabun nuzul dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamanya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surat Al-A'raf 175-176. Ayat ini mengisahkan tentang para ulama Bani Israel yang memiliki sifat buruk. Mereka menjadi penjilat corong penguasa kafir untuk melawan dakwah tauhid dan perjuangan menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Siapa yang disebut dalam ayat ini diperjelas oleh sebuah kisah Israiliyat, yaitu jenis riwayat yang tidak boleh dipercayai atau diingkari begitu saja, tetapi diperbolehkan untuk diceritakan sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Ikhwani fillah, sebab turunnya ayat ini menurut pendapat yang masyhur, orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah generasi terdahulu pada zaman Bani Israel. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan ulama salaf lainnya. Ibnu Katsir bertutur, ia adalah Bal'am bin Bawrah. Nasabnya sampai kepada Lut bin Haran bin Azhar. Ibnu Asyakir berkata bahwa dialah orang yang mengetahui nama yang agung, kemudian dia meninggalkan agamanya. Dia disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian seorang ulama Muhammad bin Ishaq bin Yasar meriwayatkan dari Salim Abi An-Nadar. Dia menceritakan suatu ketika Musa singgah di wilayah Bani Kan'an, suatu daerah di Syria. Di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan kaum Bal'am. Penduduk Kan'an berkata kepada Bal'am, orang ini adalah Musa bin Imran yang berada di tengah-tengah Bani Israel. Dia telah datang untuk mengusir kami dari negeri kami sendiri, untuk membunuh kami dan menempatkan Bani Israel di sana. Sesungguhnya kami adalah kaummu juga.
kami tidak memiliki tempat tinggal, sedangkan engkau adalah orang yang makbul doanya. Pergilah dan doakanlah mereka, Bani Israel, agar ditimpa keburukan. Maka Bal'am pun menjawab, celakalah kamu, Nabi Allah itu disertai oleh para malaikat dan kaum mukminin. Bagaimana mungkin aku pergi untuk mendoakan buruk pada mereka, padahal aku mengetahui dari Allah apa yang aku ketahui. Namun kaum Kan'an terus mendesaknya hingga Bal'am pun terfitnah. Dia pergi menuju ke Gunung Husban, dan dari sana ia mengintai pasukan Bani Israel. Ketika Bal'am berada di puncak Husban dan melihat pasukan Musa berserta Bani Israel, maka ia mulai mendoakan buruk kepada mereka. Tidaklah ia mendoakan buruk kepada mereka kecuali Allah membelokkan lidahnya ke arah kaumnya sendiri. Dan tidaklah dia mendoakan baik kepada kaumnya, melainkan dia membelokkan lidahnya kepada Bani Israel. Jadi terbalik ya ikhwah, ketika Bal'am bin Ba'urah ini mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, justru yang tertimpa keburukan adalah Bani Kan'an ini, penduduk Kan'an ini. Begitupun sebaliknya. Kemudian penduduk Kan'an berkata kepada Bal'am bin Ba'urah, "Hai Bal'am, tahukah kamu apa yang telah engkau lakukan? Engkau malah mendoakan kebaikan bagi mereka dan mendoakan keburukan bagi kami." Bal'am berkata, "Inilah yang tidak aku miliki. Sesungguhnya Allah telah menaklukkan Bal'am." Kemudian ia berkata kepada kaumnya, Bal'am itu berkata kepada kaumnya, "Sekarang hilanglah sudah dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi padaku kecuali tipu daya dan muslihat. Aku akan melancarkan muslihat bagi kepentinganmu. Dandanilah kaum wanita dan berilah mereka barang dagangan. Kemudian kirimkanlah kepada pasukan Musa untuk berjualan di sana. Suruhlah mereka agar tidak menolak keinginan seseorang yang menghendaki tubuhnya. Sesungguhnya jika salah seorang di antara mereka berzina, maka cukuplah hal itu untuk mencelakakan mereka." Ini adalah cara licik. Ketika doa Bal'am untuk keburukan Musa dan pengikutnya itu gagal, mereka melakukan tipu daya dengan cara supaya pasukan Nabi Musa ini berzina dengan wanita dari kaum Bal'am ini. Lalu kaum Bal'am melakukannya setelah memasuki perkemahan pasukan Musa. Ada seorang wanita Kan'an lewat di dekat seorang Bani Israel yang bertubuh besar. Ketika dia melihat wanita itu, maka dia pun terpesona. Ia pun bangkit seraya memegang tangannya dan membawanya kepada Musa. Orang itu berkata, "Aku kira kamu mengatakan bahwa wanita ini haram bagiku dan jangan aku dekati." Kemudian Musa berkata, "Benar, wanita ini haram bagimu." Kemudian orang itu membawa ke kemahnya dan menyetubuhinya. Orang ini justru malah melanggar aturan Nabi Musa ya, bermaksiat. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengirimkan penyakit taun kepada Bani Israel akibat orang yang berzina ini, pasukan Nabi Musa yang berzina ini. Akibat kemaksiatannya Allah menurunkan penyakit taun. Saat itu Fansah bin Al-Aizar bin Harun, pembantu Musa, sedang tidak ada. Kemudian Fansah ini, pembantu Nabi Musa ini, kembali sementara taun sudah merajalela di antara mereka. Jumlah yang tewas mencapai 70.000 orang. Setelah Fansah mengetahui penyebab wabah itu, ia mengambil sangkurnya yang terbuat dari besi. Ia kemudian memasuki kemah dan ternyata laki-laki dan wanita tersebut sedang berbaring. Kemudian dia menyatukan keduanya dengan tusukan sangkurnya. Fansah keluar membawa keduanya sambil mengacungkan ke langit. Dia berkata, "Ya Allah, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Maka lenyaplah penyakit taun itu. Jadi orang yang berzina tadi ditusuk, kemudian dihadapkan ke langit sebagai bukti bahwa hukuman bagi para pelaku maksiat yang mengakibatkan datangnya penyakit taun itu.
Sehubungan dengan Bal'am bin Ba'urah, Allah berfirman, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri daripadanya agar mereka berfikir. Ikhwani fillah, di antara kebiasaan anjing ialah menjulurkan lidahnya baik dihalau ataupun tidak. Demikian pula dengan Bal'am, tidak lagi berguna baginya diajak kepada keimanan ataupun dibiarkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka. Mereka tidak beriman. Ini bersumber dari Mukhtasar Ibnu Katsir Nasib Ar-Rifai. Tentang ayat ini, Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran juz 19 halaman 1397 mengatakan, betapa banyak orang yang alim terhadap din ini. Kami melihat mereka tahu betul tentang hakikat dinullah, kemudian menyeleweng darinya. Dia gunakan ilmunya untuk menyimpangkan dinullah dari yang semestinya. Ia berfatwa sesuai pesanan para penguasa yang sesat dan berusaha menguatkan kekuasaan tersebut untuk melawan kekuasaan Allah di bumi. Kami melihat mereka mengatakan, sesungguhnya yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengaku berhak membuat syariat, maka ia telah menuhankan dirinya. Barang siapa mengaku demikian, maka dia telah kafir. Dan barang siapa mengikutinya, maka dia telah kafir juga. Namun bersamaan dengan pernyataannya, ia mengajak untuk mentaati tauhid yang telah menganggap diri mereka memiliki hak membuat syariat. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan para penguasa itu adalah kebenaran, padahal mereka telah mengkafirkan para pembuat syariat. Mereka menganggap para penguasa tersebut sebagai muslim, dan mereka menganggap ketergelinciran penguasa tersebut masih menjadikannya sebagai seorang muslim, padahal tidak ada keislaman setelahnya. Ikhwani fillah, generasi Bal'am hari ini sangat banyak. Mereka mencela jihad dan mujahidin dan menuduh para penegak syariat sebagai para perusuh dan pengacau agama. Sebaliknya, mereka membela tauhid dan musuh-musuh Islam dengan lisan dan tulisan mereka, serta selalu berhusnudzon kepada musuh dengan takwil-takwil yang batil. Inilah generasi Bal'am yang Allah Ta'ala ibaratkan mereka seperti anjing, karena telah menukar din mereka dengan secuil kenikmatan dunia, atau agar diri mereka aman dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Para ulama hari ini telah memberikan fatwa yang mengorbankan umat serta menyerahkan tanah kaum muslimin untuk diduduki musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan kita katakan kepada mereka yang telah menguatkan kekuasaan para penguasa kafir dan bersekutu dengan musuh-musuh Allah untuk memerangi jihad dan mujahidin? Bagaimanakah hukum mereka yang telah bersekutu dengan para tauhid untuk menangkap, memenjarakan, mengintimidasi, dan bahkan membunuh para duat yang jujur dan mukhlis? Jelas bahwa ini adalah suatu kekafiran, karena tolong-menolong dengan orang kafir dalam rangka memusuhi kaum muslimin adalah kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.